Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin, mengobati kebiasaan buruk anak. Ini hari ini bagus banget temanya ya. Kenapa ngajarin anak ini gak ada habisnya ya. Kadang-kadang udah berkeluarga juga masih kita anggap anak ya. Nah sekarang kita mau tanya lagi ilmu sama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bang Ali, segmen 2 nih harus lebih semangat lagi. Karena jamaah di luar Jawa baru bergabung. Iya, di Surabaya, Bandung dan lain-lain Oh ya. iya, Masya Allah. Nah, ini ngomongin masalah watak. Watak itu kalau kita tabiat, kebiasaan, adab. Ya, ini biasanya bisa dibentuk itu mulai umur berapa sih guru? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Abdullah, Ustaz Nada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat ataupun memberikan peringatan, perhatian, perintah kepada seluruh manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya, melahirkan, menyapihnya, agar kita bersyukur kepada Allah dan juga mampu berterima kasih kepada kedua orang tua. Namun pertanyaannya di sini, sampai batas manakah seorang orang tua bisa untuk membentuk daripada karakter watak daripada anaknya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, ternyata mendidik anak itu dimulai jauh sebelum kita melahirkan anak itu. Jadi siapakah yang dididik kalau anaknya belum hadir? Yang dididik adalah diri kita sendiri. Siapakah yang dididik sebelum anak itu lahir? Yang dididik adalah diri kita sendiri, bagaimana kita memilih ibu untuk melahirkan anak-anak kita. Yang dididik adalah siapa? Yang dididik adalah ibunya anak tersebut. Yang dididik dari kapan? Dari anak ini belum ada di dalam kandungan ibunya. Sampai nanti ada di dalam kandungan ibunya. Mereka senantiasa dididik dengan perhatian. Dididik dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku daripada orang-orang yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta keturunan dzurriyyah yang menjadi qurrata a'yun sejak dia di dalam kandungan. Kemudian ketika dilahirkan, dididiknya dengan cara apa? Memberikan nama yang terbaik karena nama adalah doa. Ketika kapan lagi bisa membentuk anak tersebut? Ketika sudah dilahirkan. Lalu Nabi SAW mengklasifikasi daripada usianya. Dari usia berapakah dia diperintahkan untuk sholat? Di usia 6 tahun sudah diajarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia 10 tahun, maka pada saat itulah diberikan hukuman ketika dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai batas mana? Maka sampai batas anak tersebut sudah bisa memilih dengan dirinya sendiri alias dia sudah dewasa. Kalau sudah dewasa bukan lagi kewajiban orang tua tapi hak orang tua menasehati anak. Ada haknya orang tua senantiasa menasehati anak tersebut. Karena berbeda-beda setiap manusia. Ada mungkin yang baru dapat hidayah ketika orang tuanya meninggal dunia. Ada mungkin orang dapat hidayah ketika dia bangkrut. Ada orang dapat hidayah ketika dia sakit. Maka seorang orang tua tetap berhak untuk menasehati anaknya sampai berapapun usianya. Hak ya, berbicara hak. Tapi kalau kewajiban, tadi diajarkan sama Nabi, usia 6 tahun bahkan sebelumnya sudah dianjurkan untuk mengajarkan akhlak yang baik terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang kalau nggak sanggup dititipin ke pesantren gitu ya, boleh kali guru ya. Tapi tetap yang tanggung jawab orang tua. Orang tua tetap ya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama, Bang Ali. Dan baik, kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz.
pasti masalah anak semua punya ya. Yang ini dulu deh kalau gitu. Aku lupa nih bentar ya. Ibu boleh berdiri sayang. Nah, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz, Iya boleh. nama saya Ibu Eis dari Majlis Taklim Al-Muzakirin Cililin, Bandung Barat. Tepuk tangan dulu yuk. Ya. Saya mau tanya ke Habib, Ahlan wa sahlan, silahkan Bunda. apakah turunnya kepercayaan diri seorang anak itu bisa jadi hasil dari orang tua yang selalu membandingkan anaknya dengan orang yang lain ya Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget. Wabarakatuh. Ya kadang-kadang bukan dibandingin sama luar, sama adik kakak juga sering tuh Bib. Iya. Silakan Bib. Ini kejadian yang sering terjadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah jamaah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ini pernah kejadian keluarga Imran yang soleh. Pernah dapat anak yaitu istrinya Hannah binti Fadhuqah melahirkan anak yang tidak sesuai ekspektasi. Lahir anak tapi anak tersebut perempuan padahal anak ini sudah diniatkan oleh Hannah ini untuk dijadikan seseorang yang mengabdi, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dia melahirkan, ya Allah, ini anak yang lahir perempuan. Sebenarnya Hannah ini pengen anaknya laki. Tapi dia ngomong walaisa dzakaru kal untha, dan orang laki tentu nggak sama kayak orang perempuan. Perempuan ini ada alasan fisiologis, ada datang bulan, mohon maaf kadang-kadang ibaratnya dia melahirkan dan lain sebagainya sehingga tertunda daripada dia kalau ingin berbakti ataupun berkhidmah di suatu tempat. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam ini wanita yang ajaib, wanita yang istimewa, bahkan dimuliakan dengan kesolehannya dan menjadi contoh bagi kaum muslimat semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan perempuan kita perempuan-perempuan yang soleh. Amin. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Amin. Dan dari sini kita belajar bahwa Allah saja tidak membedakan terhadap hamba-hambanya, siapapun diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi hal yang sangat istimewa, akhirnya Maryam tumbuh besar menjadi wanita yang solehah, yang kita ketahui bersama dia melahirkan seorang anak yang soleh, yaitu Nabi Allah Isa alaihis salam. Kemudian juga ada cerita yang teramat luar biasa dari keluarganya Yakub. Ketika anaknya yang soleh, yang paling dia sayangi, tapi dia tidak bandingkan dengan anak-anaknya yang lain, dia nyatakan apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritain ceritamu wahai Yusuf, mimpimu yang teramat luar biasa ini, takutnya nanti saudara-saudara kamu ini bully kamu. Takutnya saudara-saudara kamu ini ngehina kamu. Padahal Yusuf ini di hatinya Yakub anak yang paling dia sayang. Anak yang paling dia muliakan karena apa? Karena dia tahu bahwa Yusuf ini akan menjadi pewaris dan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Yakub membandingkan dengan anaknya? Enggak pernah, ya. Perlu diketahui Nabi Yakub tidak pernah membandingkan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Akan tetapi apa? Akan tetapi memang nggak bisa dipungkiri ketika kita menyayangi itu rasa sayang nggak bisa dipungkiri. Kadang lebih sayang sama A, kadang lebih sayang sama B. Resepnya apa? Resepnya jangan pernah ungkapkan. Ya. Kalau kita sayang sama anak kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jangan pernah diungkapkan, simpan dalam hati, biar Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelihatan banget ngebedainnya Bib Betul. ya. Terima kasih ya Habib ilmunya. Masya Allah, Masya Allah. Udah jangan, tepuk tangan dulu yuk. Mulai sekarang jangan lagi ngebanding-bandingin. Tapi kita lihat kelebihannya apa di setiap anak-anak kita ya. Itu akan lebih bijaksana ya. Nah baik, siapa lagi yang mau nanya? Kelihatan banget nih yang disiksa sama anaknya. Sebelah sini dulu ya. Yang ini dulu yuk. Ada anak yang nyiksa ada ya? Ada ya Masya Allah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ainur Hasan dari Majelis Taklim Al-Muzakirin, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Mau bertanya kepada Ustazah Nada, Ya, siap. Ya, apakah saya salah orang tua kesal kepada anaknya ketika sudah diajari yang baik-baik tapi tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, Ustazah. Oh, iya. oke. Masya Allah. Iya, udah diajarin baik-baik tapi nggak sesuai. Ya. Mau salam dulu nggak? Ya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Oh iya udah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kak, yang namanya orang tua kan ngajarin, tapi Siap. hasilnya kadang-kadang nggak seperti apa yang kita inginkan, Guru. Siap Bang Ali, terima kasih. Masya Allah, izin Habibana dan Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang tua itu memang kadang-kadang ujiannya adalah ketika dalam mendidik anak. Ya kalau kesel anak nggak sesuai harapan kita, ya boleh keselnya. Karena manusia itu kan punya rasa kesel, ada rasa marah, ada rasa senang. Dan itu memang sudah menjadi fitrahnya manusia. Jadi sekali lagi kalau kesel boleh, cuma jangan gampang marah. Kesel boleh, tapi keselnya di hati, tapi jangan gampang marah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini, baik yang di studio maupun yang menyaksikan di TV, insya Allah semuanya jadi orang tua yang gak gampang marah. Karena marah itu ketika dalam mendidik anak, ini sangat berbahaya. Karena emosional, rasa pengen marah-marah itu ketika dalam mendidik anak khawatirnya juga akan bisa menular kepada anak-anak. Jadi hati-hati, sekali lagi kesel boleh tapi jangan gampang marah. Karena memang dalam mendidik anak itu dibutuhkan sebuah kesabaran dari orang tua. Ya memang kita harus tahu juga nih bagaimana ilmu-ilmu yang harus kita sampaikan, ilmu-ilmu kita sebagai orang tua dalam membesarkan anak. Oleh karena itu wahai para ummahat semuanya di mana saja berada, jangan pernah jauh dari kajian-kajian. Karena di kajian-kajian itu akan disampaikan bagaimana cara kita menjadi ibu yang insya Allah mendidik anak sesuai yang Allah mau. Di antaranya jangan gampang marah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu memberikan pandangan. Ketika kita mendidik anak, maka didiklah pada sesuai dengan usianya. 0 sampai 7 tahun, didiklah mereka layaknya raja, jangan gampang diomelin, jangan gampang dimarahin karena mereka belum banyak tahu apa-apa. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun, biasanya di masa-masa ini sudah mulai baligh, yang wanita ya, sedang haid, yang ya, sudah haid. Kemudian yang laki-laki sudah ihtilam, sudah bermimpi. Maka di usia ambang 7 sampai 10 tahun ini kita harus sedikit punya ketegasan. Tegas bukan berarti gampang marah. Tegas dalam dalam menegakkan syariat Islam. 14 tahun ke atas, nah ini nih marahnya dikurangin. Kenapa? Karena jadikanlah anak itu sebagai kawan. Jadi kalau kita marah terus, anak akhirnya akan lepas dari kita dan dia akan mencari tempat bercerita di tempat yang khawatirnya salah. Oleh karena itu, di usia-usia anak ini harus kita pahami bagaimana cara pendekatan kepada anak-anak. Dan wahai orang tua, diajarkan doa oleh baginda Rasulullah SAW kalau kita lagi kesel. Karena Bang, kalau lagi ngedidik anak memang ujiannya memang kadang-kadang suka kesel. Gimana caranya? Bisa kok baca istighfar, astagfirullahaladzim. Atau yang paling indah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kenapa itu? Karena sholawat itu akan menjadi cahaya dalam hati kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Konsepnya sabar. Sabar aja. Iya, Baca istighfar, baca sholawat. Terima kasih Ustazah, Masya Allah emang pada gak sabar ngadepin anaknya sendiri ya kadang-kadang ya. Nah baik Ustaz Syam. Iya, siap. Katanya ada informasi yang sangat penting yang mau dibagi sama teman-teman di rumah Salah satu nih. yang bisa membuat anak itu menjadi anak yang soleh adalah bagaimana kalau kita mengobatinya dengan sedekah. Cakep. Nah ini dia nih, CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka, yakni melalui doa dan juga sedekah terbaik
dengan scan QR ya, scan kris CT Arsa Foundation di bawah ini dia nih, Masya Allah. Silahkan para jamaah yang mau turut membantu memutus mata rantai kemiskinan insya Allah. Intinya kita yang butuh sebenarnya ya. Betul. Dengan sedekah ini insya Allah akan berkah baik anak kita juga nanti ke depannya. Baik, kita masih akan bahas lebih lanjut lagi tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.